Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askaulinuha, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu perbedaan pemikiran dari dua intelektual terkemuka, yaitu Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali. Nah, adanya pembahasan kali ini itu untuk memenuhi tugas UAS akhlak tasawuf yang diampu oleh Bu Miftahul Rohmah. Nah, sumber referensi saya ambil dari Jurnal Taswirul Afkar. Jurnal Taswirul Afkar ini adalah salah satu jurnal yang dikelola oleh Lakpesdam PBNU yang bertujuan untuk memulai dan merangsang kemajuan baik dalam pemikiran-pemikiran tentang keagamaan maupun pemikiran-pemikiran tentang kebudayaan serta perkembangannya. Nah, oleh karena itu, jurnal ini menerbitkan beberapa artikel penelitian atau artikel ilmiah, pun menerbitkan sebuah esai-esai juga yang mempromosikan ide-ide model pendekatan dan paradigma baru dalam memandang suatu ihwal agama maupun budaya itu sendiri. Nah, mungkin dari awal kita akan membahas yang sudah tadi saya sebutkan. Saya ambil di volume jurnal 41 nomor 1 2022 yang berjudul Polemik dalam Filsafat Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Nah, tahukah Anda sahabat, kalau dunia filsafat pernah diguncang oleh dua intelektual terkemuka, yaitu Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali, sang hujatul Islam. Nah, banyak orang mengira mereka berdua itu anti filsafat sahabat. Tapi apakah faktanya itu memang begitu? Apakah benar begitu? Nah, marilah kita sedikit membahas tentang hal ini. Nah, dalam artikel yang saya tinjau ini, ternyata Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah itu sepakat dalam tiga hal besar terkait hal-hal filsafat pada abad era pertengahan, atau biasanya orang-orang itu menyebutnya the golden age ya. Nah, yang pertama, ketiga itu yaitu menolak filsafat peripatik dan neoplatonis. Nah, keduanya menganggap aliran filsafat Yunani kuno yang dibawa oleh tokoh seperti misalnya Plato, Aristoteles itu tidak cocok dengan akidah Islam. Yang kedua yaitu kecaman terhadap filsuf Muslim. Mereka Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah itu menilai tokoh semacam misalnya ya Al-Farabi, Ibnu Sina itu terlalu mendewakan akal manusia dan hawa nafsunya di atas wahyu ilahi. Nah, kemudian poin yang ketiga ini adalah tuduhan tentang kekafiran pada isu-isu fundamental. Al-Ghazali bahkan menggarisbawahi tiga ajaran filsuf yang jatuh pada kekufuran, yaitu menganggap alam semesta ini itu qadim atau abadi, menolak sifat-sifat Allah dan menolak kebangkitan fisik di akhirat. Sebagaimana juga Ibnu Taimiyah pun sepakat bahwa doktrin-doktrin para filsuf tersebut merupakan bentuk bid'ah dan kekufuran yang nyata. Namun cara mereka bertarung melawan filsafat itu berbeda 180 derajat lah. Nah, Al-Ghazali itu metodenya begini sahabat. Beliau menggunakan prinsip membunuh musuh dengan senjatanya sendiri. Al-Ghazali mendalami filsafat itu sampai ke puncaknya sahabat. Nah, lalu menulis juga sebuah karyanya, yaitu salah satunya Tahfudz al-Falasifah, menggunakan argumen alat terminologi filosofis yang rumit untuk menghancurkan filsafat dari dalam. Juga sebagaimana metode Ibnu Taimiyah, berbeda dengan Al-Ghazali tadi sahabat, beliau murni bersandar pada teks Al-Quran dan Sunnah. Beliau membeberkan kesalahan para filsuf lalu membantah mereka menggunakan dalil-dalil syariat.
begitulah kiranya ya, sudah tergambarkan ya ini ya. Tapi juga uniknya meski mereka itu menjadi garda penentang filsafat ya, kelihatannya ya, keduanya itu sama-sama juga dituduh terpengaruh oleh virus filsafat itu sendiri. Al-Ghazali misalnya dituduh oleh muridnya Ibnu Al-Arabi telah menelan filsafat tetapi tidak bisa memuntahkannya kembali. Kitab tafsirnya Jawahir Al-Quran bahkan dikritik karena penuh klasifikasi spekulatif ala filosofis. Selain itu, Al-Ghazali juga mewajibkan pembelajaran logika atau dalam hal ini biasa disebut mantik bagi umat Islam. Sementara itu, Ibnu Taimiyah pun tak luput dari tuduhan-tuduhan itu. Beberapa ulama mengkritik argumen teologisnya dan pandangannya tentang neraka sebagai bentuk spekulasi dan metode yang dasarnya bersifat filosofis. Nah, tetapi dalam penelitian ini, dalam artikel yang saya bahas ini, itu memperlihatkan bahwa istilah filsafat Islam itu sebenarnya baru populer pada abad ke-19 sebagai reaksi balik terhadap pemikiran Barat. Tokoh-tokoh misalnya Ibnu Sina, Al-Farabi itu sejatinya adalah Muslim yang mengadopsi filsafat asing, filsafat Yunani, bukan pencipta dari filsafat Islam itu sendiri, Islam yang murni. Nah, kendati demikian, baik Al-Ghazali maupun Ibnu Taimiyah telah berjasa besar menjaga kesucian akidah Islam dengan cara dan metodologinya masing-masing. Dari perdebatan ini, mana pendekatan yang menurut pemirsa lebih relevan untuk menghadapi pemikiran modern yang berkembang saat ini? Oke, tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa ikuti akun Maun Banyu. Oke, sapa saya di Instagram Maun Banyu juga ada. Sampai berjumpa kembali sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.